Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun berada. Semoga kita selalu di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pertanyaan dari sahabat kita, bertanya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, katanya ketika mayat dikubur dapat 7 langkah orang-orang yang mengubur meninggalkan pekuburan atau pemakaman itu 7 langkah, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir. Itu maknanya bagaimana Ustadz? Mohon beri pencerahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah kami terangkan babakan ahli kubur secara syariat itu bagaimana, dan ahli kubur yang sebenar-benarnya ahli kubur, orang yang mati jiwanya itu yang bagaimana. Jadi hakikat ahli kubur di sisi Allah itu sejak kita mulai makan buah khuldi, yakni detik-detik akil baligh tiba, yang mana kita memakan mengaku-ngakui kayu khuldi, yakni hidup ini diaku-akui sebagai hidup manusianya, badan ini diaku-akui sebagai badan manusianya. Itulah manusia telah menjadi ahli kubur, mati jiwanya, mati kesadarannya di dalam bertuhankan Allah. Jadi digambarkan orang-orang yang meninggal ketika saat detik-detik akil baligh tiba, meninggalkan 7 sifat-sifatnya Allah, yakni 7 langkah orang-orang yang meninggalkan pemakaman itu, datanglah malaikat mungkar dan nakir. Ketika jabang bayi atau manusia menginjak akil baligh, maka makanlah buah khuldi. Jadi sejak itulah, sejak akil baligh hingga setua ini, manusia tidak mengenal Tuhannya. Manusia jauh dari Tuhannya. Manusia telah merampas 7 sifat yang seharusnya sifatnya Allah diaku-akui sebagai sifat manusianya. Inilah maknanya ketika ditinggal oleh hidup yang mengantarkan ke pemakaman, ditinggalkan 7 langkah, malaikat mungkar dan nakir datang memberikan azab dan siksa.
Maknanya ketika detik akil balik, mulailah si jabang bayi ini, mulailah seluruh manusia makan buah 7 sifat-sifatnya Allah, yakni kudrat, sifat kuasa, iradah, sifat berkehendak, ilmu, sifat pengetahuan, hayat, sifat hidup, sama, sifat pendengaran, basar, sifat penglihatan, kalam, dan sifat perkalaman, perkataan diakui sebagai sifat manusianya. Inilah makna setelah manusia makan buah khuldi, yakni merampas 7 sifat-sifat Tuhannya, maka dari itu diazablah oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Itulah gambaran ahli kubur. Ketika manusia sudah merampas sifat-sifatnya Allah yang 7 itu, maka mulailah manusia ada di dalam kemungkaran, ada di dalam lembah dosa, ada di dalam lembah yang gelap, ada di dalam kebutaan mata hatinya. Sejak akil balik hingga setua ini diazab karena kemungkaran hatinya. Sampai kapan diazab oleh malaikat Mungkar dan Nakir? Diazab selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kita diazab di dunia ini, buta mata hati kita ini, hingga datangnya hari pembalasan, hari perhitungan, yakni yaumul hisab, yakni syakaratul maut. Itulah masa-masa penentuan kita menunggu di dalam siksa kubur ini, di dalam alam kubur ini. Maka dari itu di talqin mayit itu, marabbuka, kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, jawablah Allahu Rabbi, Tuhanku Allah. Man nabiyuka, kalau kamu ditanya siapakah nabimu, jawablah Muhammad nabiku. Ma kitabuka, apa kitabmu, jawablah Al-Quran. Selama ini manusia ditalkin. Hakikatnya ketika manusia menguburkan jenazah saudara-saudaranya di pemakaman itu, sejatinya menalkin manusia-manusia yang mengantarkan jenazah itu. Karena seluruh manusia-manusia yang mengantarkan jenazah itu, itulah makna ahli kubur yang sesungguhnya. Bukan mayat yang dikubur yang ditalkin, akan tetapi manusia-manusia yang sudah balelo, manusia yang sudah ingkar kepada Tuhannya, itulah yang ditalkin selama ini. Jadi manusia telah meninggalkan 7 sifat Tuhannya sebagai sifat Tuhannya, malah manusia mengaku-ngakui di dalam hatinya 7 sifat itu adalah sifat diri manusianya. Inilah bukti bahwa manusia kita selama ini ngaku-ngaku sebagai Allah di dalam hati kita, tapi tidak kita sadari selama ini. Maka dari itu diazab terus dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa dan masalah-masalah yang dihadapinya, karena hatinya telah mati di dalam kesadaran bertuhannya.
Bagaimana mungkin kita selama ini bisa mentuhankan Allah di hati kita, sementara di dalam hati kita tiada Tuhan selain diri kita sendiri. Itulah bukti bahwa kita selama ini tidak bertuhan, alias ateis sejati. Ateis sejati, tapi tidak merasa, tapi tidak terasa, karena agama yang diikutinya hanya agamanya hawa nafsunya sendiri-sendiri. Pengamalan-pengamalan di dalam agamanya hanyalah untuk menutup-nutupi keateisan sejatinya selama ini, di dalam selalu ingkar bahwa Allah itu sebagai Tuhan yang menciptakan diri kita itu wujud hak adanya. Selama ini kita ingkar akan itu semua. Kita lebih mewujudkan diri manusia kita sebagai makhluk daripada kewujudan Tuhan yang menciptakan diri manusia kita sebagai Sang Khalik. Inilah makna hakikat sejati manusia kita selama ini yang ingkar kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud ahli kubur, yang dimaksud telah ditinggal oleh hidup 7 jangka 7 langkah, itu maknanya demikian. Jadi ketika kita jadi ahli kubur, maka beralihlah sifat-sifat Allah sebagai sifat manusianya. Itulah makna 7 langkah meninggalkan ahli kubur itu. Maka sesungguhnya apa yang diceritakan di dalam syariat itu sudah ada. Wa fi anfusikum, semua sudah ada pada dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihatnya? Bagaimana kita bisa melihatnya? Mata hati kita saja buta. Inilah makna-makna hakikat apa yang terjadi di dalam syariat selama ini. Bila kita belajar ilmu hakikat dan makrifat, kita akan menyelami, kita akan melestarikan, kita akan mengaplikasikan sesungguhnya agama Islam itu yang bagaimana. Selama ini kita hanya beragama, beriman hanya secara kulit saja, beriman hanya secara salib saja. Maka dari itu hati kita terhalang oleh salib diri manusia kita. Hati kita terhalang oleh hawa nafsu manusia kita. Hati kita terhalang oleh iblis dan setan yang selalu menyesatkan hati kita untuk kembali rojiun kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita selama ini. Lalu sampai kapan kita bisa menyaksikan bahwa kewujudan Allah itu hak, bahwa Rasulullah itu hak, bahwa kitab Allah itu hak, bahwa hari kiamat itu hak, bahwa hari akhir itu hak, bahwa hari kebangkitan itu hak, bahwa Siratal Mustaqim itu hak, bahwa surga dan neraka itu hak, nyata adanya. Bagaimana kita bisa menyaksikan itu semua bila saat ini yang jadi Tuhan masih diri manusia kita? Maka dari itu mayoritas kita manusia menyangka semua kejadian-kejadian itu besok adanya.
Padahal itu semua kiasan-kiasan, sanepan-sanepan yang sudah ada nyata di dalam hati kita. Wa min anfusikum, dan semua ada pada dirimu sendiri. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Inilah rahasia-rahasia Allah yang selama ini dirahasiakan kepada manusia yang tidak mentuhankan Allah. Rahasia ini tetap akan menjadi rahasia bagi manusia yang buta mata hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lokasi ini ada di Danau Toba. Sekarang mati lampu, ini tandanya kita pamit dulu dari tausiah malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.